Malam itu Jakarta terasa pengap. Hujan baru saja berhenti, menyisakan udara yang berat dan suara gemericik air menetes dari TLAN Getalang. Gedung tinggi, lampu-lampu kota memantul di jalan basah, menciptakan bayangan panjang dari setiap mobil yang lewat. Nadia menatap keluar dari jendela taksinya yang berembun. Ia baru tiba di kota ini untuk memulai hidup baru, pekerjaan baru, lingkungan baru, dan yang paling penting, kesempatan untuk memulai lagi. Setelah putus dari tunangannya di Surabaya, driver taksi menurunkan kaca sedikit. "Mbak yakin apartemennya di sini?" katanya sambil menatap papan nama di pinggir jalan. Grand Satria Residence, gedung tinggi tapi terkesan tua. Catnya memudar, lampu-lampu lorongnya berwarna kekuningan, seperti sisa-sisa kehidupan dari masa lalu. Nadia tersenyum kecil. "Iya Pak," katanya dekat kantor. "Jadi saya pilih di sini aja." Ia tidak tahu malam itu adalah malam terakhir ia akan merasa sendirian. Unit 409 berada di lantai 4, lorong paling ujung. Lorong itu sempit, bau karpet lembab tercium kuat, dan AC sentralnya mengeluarkan suara mendengung rendah, seperti napas seseorang di kejauhan. Ketika Nadia memasukkan kunci ke pintu, lampu lorong berkedip sekali. Ia berhenti, menatap ke arah kanan. Di ujung lorong, pintu unit 410 sedikit terbuka. Di balik celah pintu itu, tampak bayangan seseorang berdiri diam, hanya siluet. "Permisi," katanya pelan. Tak ada jawaban. Begitu ia berkedip, pintu itu sudah tertutup rapat. Unit 409 kecil tapi nyaman. Satu kamar, dapur mungil, dan jendela besar yang menghadap ke kota. Suara kendaraan samar-samar terdengar dari bawah. Pukul 11 malam. Nadia menyalakan musik pelan dan mulai menata koper. Tapi di tengah lagu, suara lain menyusup. 3 ketukan halus dari arah dinding kamar. Ia menghentikan musik. Sunyi, lalu terdengar lagi. Kali ini diikuti suara perempuan berbisik dari seberang dinding. "Kamu sendirian, ya?" Suara itu pelan, seolah datang dari balik tembok. Nadia menjawab setengah tertawa. "Iya, baru pindah. Mbak di sebelah ya?" Tak ada jawaban, hanya dengusan napas panjang, seperti seseorang sedang menempelkan pipi ke dinding dari seberang. Keesokan harinya, Nadia turun ke lobi dan bertemu satpam tua yang sedang berjaga. "Pak, unit sebelah saya 410 ya?" Mbaknya ramah juga. Semalam ngobrol dari tembok. Satpam itu berhenti membersihkan meja. Wajahnya berubah pucat. "Unit 410 sudah lama kosong, Mbak. Sejak 2022. Kosong. Tapi saya dengar suaranya jelas. Jangan tanggapi kalau dengar suara lagi. Di lantai 4 itu sering ada kejadian, tapi kami gak berani naik malam-malam." Nadia tertawa gugup, tapi dalam hati muncul rasa dingin yang tidak bisa dijelaskan. Malam berikutnya, suara itu muncul lagi. Kali ini bukan hanya ketukan, tapi seperti suara seseorang
menyisir rambut panjang di balik dinding. Sesak, sesak, sesak. Nadia memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi jam 2:11, suara itu berubah menjadi nyanyian pelan. Hujan turun lagi di bawah payung hitamku. Nada itu lembut, terlalu lembut, sampai terasa seperti dinyanyikan. Di dalam kamarnya sendiri, Nadia bangun, menatap dinding. Dari bawah terlihat air menetes dari celah cat yang retak. Ia menyentuhnya dan mencium bau besi yang menyengat. Itu bukan air. Pagi harinya, Nadia menemukan cermin di kamar mandi, berembun dari dalam. Meski ia belum mandi, di tengah embun itu ada tulisan samar. Jangan buka pintu 410. Ia mundur ketakutan. Namun malamnya suara ketukan kembali muncul. Kali ini dari pintu depan. Tok, 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 tok 3 kali. Lalu suara perempuan lembut. Tolong buka, aku kedinginan. Nadia gemetar menatap lubang intip pintu. Tidak ada siapa-siapa di luar, tapi suara napas terdengar sangat jelas. Tepat di belakang daun pintu, pukul 03.00, telepon apartemennya berdering. Layar menunjukkan nomor yang aneh, 410. Ia menjawab dengan suara bergetar. Halo? Kamu nyalakan lampu kamar mandi ya? Suara itu pelan, tapi jelas. Jangan biarkan padam. Kalau lampunya mati, aku nggak bisa pulang. Lalu sambungan terputus, dan seluruh listrik di unitnya padam bersamaan. Gelap total. Di tengah kegelapan, lampu kamar mandi menyala sendiri, memantulkan cahaya putih pucat. Di dalamnya, cermin kembali berembun, dan tulisan di sana berubah. Sekarang kamu gantian. Besok paginya, manajer apartemen menemukan unit 409 terbuka, tapi kosong. Barang-barang Nadia masih di sana. Bahkan kopernya belum selesai dibuka. Satpam yang pertama kali masuk bersumpah melihat jejak kaki basah menuju kamar mandi, lalu menghilang tepat di depan cermin. Ketika polisi datang dan memeriksa CCTV, mereka menemukan rekaman aneh. Jam 2:17, terlihat pintu unit 410 terbuka sendiri dan Nadia berjalan masuk ke dalamnya. Masalahnya, di lantai 4 tidak ada unit ke-410. Nomor terakhir hanya sampai ke 408. Hingga kini, penghuni baru yang tinggal di lantai 4 sering mengeluh mendengar suara perempuan menyanyi dari arah kamar mandi. Tepat jam 2:17 di bawah payung hitamku, dan sesekali cermin di unit 409 berembun dari dalam, menampakkan tulisan baru setiap malam. Aku sudah di sini. Sekarang kamu di mana?